Buka saudara ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Bahkan sementara saya naik di atas panggung ini saudara, saya tahu saya sudah menerima mujizat saya. Roma 10 ayatnya yang ke-8 sampai 11, yang sudah ketemu katakan amin. Saya baca ayat 8, saudara baca ayat yang ke-9, kita baca bergantian saudaraku. Nanti saya akan bacanya sedikit-sedikit saudara dari ayat ini, karena langsung saya akan mengajak saudara untuk memahami terlebih dulu. Tetapi apakah katanya? Ini, dengar saudaraku. Firman itu dekat kepadamu. Saya ulang ya saudara. Firman itu dekat kepadamu. Firman itu gak jauh-jauh. Firman itu bukan 2000 tahun yang lalu. Firman itu bukan di kitab yang mati. Ayat ini mengatakan firman itu dekat. Multimedia, munculkan terus saja ayat ini. Karena saya butuh untuk terus mengupas satu demi satu. Firman itu dekat saudara. Pertanyaan saya, apa itu firman ibu? Apa itu firman? Firman itu perkataannya Tuhan. Perkataannya Tuhan gak jauh. Firman itu apa Pak? Firman itu janjinya Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu apa Pak? Firman itu pribadinya Tuhan sendiri. Dia bukan nun jauh di sana Pak, sorry. Dia bukan duduk di mana antah berantah, no. Firman itu dekat, I have to say it to you. You are not alone. Firman itu dekat di mana? Dalam diri kita ini, di mana letak firman? Saya lanjutkan, yakni di dalam mulutmu. Ekonya bisa dibantu ini. Dan di mana saudara? Di dalam hatimu. Bagian dari diri kita mana yang merupakan rumahnya firman? Saudara harus mengerti. Dalam dirimu ini ternyata tempat tinggalnya firman itu ada dua. Firman tinggal di mulut. Firman tinggal di hati. Saya lanjutkan saudaraku. Firman yang tidak jauh itu, yang dekat itu, yang tinggal di mulut dan tinggal di hatimu itu, itulah firman iman. Itulah firman iman yang diberitakan Rasul Paulus. Yang diberitakan para rasul. Yang kami beritakan kata firman Tuhan. Ayat 8, yuk baca ayat 9 dengan suara keras 2-3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya. Saya ulang saudaraku, dengan apa orang percaya? Pak, sorry, orang tidak percaya dengan logika. Itu sebabnya kalau saudara berkata, pastor, tapi kok gak masuk akal ya? Ya memang, ibaratnya saudara bernafas dengan telinga, mananya yang masuk akal? Sorry, saudara salah sambung. Gak pernah ada saudaraku. Masalahnya orang Kristen tidak menggunakan fungsinya dengan benar. Mau percaya pakai logika, gak bisa. Mau percaya pakai pikiran, gak bisa. Memang tidak diciptakan untuk itu. Yang mengerti katakan amin. Alkitab dengan jelas berkata dengan hati. Halo? Kita percaya. Artinya saudaraku sama seperti pada saat saudara bernafas dengan hidungmu. Saudara tarik nafas saudaraku. Di saat yang sama mata saudara bisa tutup, bisa buka. Itu tidak mempengaruhi saudara bernafas dengan hidungmu. Yang mengerti katakan amin. Kalau dalam hatimu percaya, pastor, tapi pikiran saya masih ragu-ragu, itu sama seperti hidung saudara nafas, tapi mata saudara merem. Gak apa-apa kan saudara? Tetap bisa nafas kan? Yang mengerti katakan amin. Karena dengan hatimu engkau percaya, bukan dengan pikiranmu. Saya ulang ya saudara, di sini ada pembukaan yang saudara harus mengerti terlebih dulu. Firman tadi yang gak jauh, yang isinya janji, yang isinya perkataan, yang adalah pribadi Allah sendiri, tinggalnya di mana? Mulut dan hati. Yang di hati diaktifasikan,
dinyalakan, di-on-kan, saudara hidupkan dengan cara apa? Karena firman-Nya itu tadinya dormant, saudara. Dia sudah ada. Dia sudah ada. Tapi harus saudara tekan supaya dia hidup. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Firman yang tinggal di dalam hati, yang sudah ada di sana, yang Tuhan taruh di sana, tinggal di sana itu, ditekan dengan cara bagaimana? Percaya. When you believe, suddenly it comes alive. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kita lanjutkan yuk. 2, 3. Dan dengan mulut, apa saudaraku? Orang mengaku. Firman yang tinggal di mulut tadi dihidupkan, diaktifasi dengan cara bagaimana? Dengan mulut orang mengaku, memperkatakan, mendeklarasikan, maka diselamatkan. Ada 2 kunci penting di sini, saudara. Saudara nggak boleh lupa. Ada 2 kunci penting di sini. Dan ayat 11 bersama-sama yuk dengan suara keras 2, 3. Karena kitab suci berkata, iman itu enggak beresiko. Tidak percaya justru beresiko. Halo? Petrus beriman, dia langkahkan kakinya, berjalan di atas air, tidak beresiko. Ketika dia berjalan di atas air, goyah imannya, itu beresiko. Dia tenggelam, jangan dibalik-balik. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. 2 kata kunci dari ayat yang baru saja kita baca ini, firman iman. The word of faith. 2 hal ini jangan dipisahkan. Firman itu harus tinggal dulu. Setelah itu iman. Ada begitu banyak orang bertanya kepada saya. Perhatikan ini saudaraku. Firman ditambah iman, jadilah keselamatan. Alkitab tadi mengatakan sudah. Dengan hati kita percaya, itu iman sudah. Dengan mulut kita mengaku, deklarasi. Sama dengan keselamatan. Saya ulang ya saudara. Firman ditambah dengan iman, keselamatan. Firman ditambah dengan iman, kelepasan. Firman ditambah dengan iman, mujizat. Saya ulang ya saudaraku, pertanyaannya sekarang ada begitu banyak orang bertanya kepada saya, Pastor, tapi kenapa saya belum mengalami? Alkitab berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Halo? Pertanyaannya, aku percaya, percayanya pada apa dulu? Saudara percayanya pada apa? Sorry loh saudara, orang Kristen itu bukan Pak, sugesti, kita enggak sugesti. Ketika kita bilang sembuh, itu enggak sugesti. Siapa bilang itu sugesti? Enggak ada sugesti. Orang Kristen tidak percaya sugesti. No. Ketika kita bilang sembuh. Itu bukan ngayem-ngayem hati. Sorry loh, saudara harus nangkep ini. Kalau saudara miss ini, saudara miss the whole point. Ketika saudara berkata sembuh karena ada dasar firman-Nya, dasar perkataan Tuhan-Nya, dasar janjinya Tuhan yang mengatakan, oleh bilurku, engkau sembuh. I took all of your sicknesses and infirmity. Yesus yang saya tahu, enggak bohongan kalau bilang itu saudara. Kalau dia bilang dia sudah ngambil, siapa saudara berhak ngomong belum diambil? Sorry saudara, sakit penyakit saudara itu sudah kadaluarsa. Saya ulang ya saudara. Sakit penyakitmu itu sudah kadaluarsa. Pastor, kenyataannya masih sakit. Pastor, kenyataannya masih batuk. Pastor, kenyataannya masih pilek.
Pastor, kenyataannya dipegang masih ada benjolannya. Terserah saudara. Terserah. Karena apa yang terlihat telah terjadi dari yang tidak terlihat. Perkara itu belum terlihat, saya nggak peduli. Karena janjinya sudah bilang ada. Ibrani mengatakan sudah selesai. Kenapa saya mengatakan sakit penyakit saudara itu expired? 2000 tahun yang lalu ada satu sosok pribadi datang ke dunia ini. Dia punya kuasa, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan saudaraku. Dan orang itu mengatakan, pribadi itu mengatakan, aku mengambil sakitmu, aku mengambil semua kelemahan tubuhmu. Jadi gak boleh ada. Gak bisa ada. Karena sudah expired. Why you keep on believing something that is already expired? Kenapa saudara mempercayai terus sesuatu yang sudah kadaluarsa? Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang paling keras dari tempat ini. Saudara harus bisa menangkap hal ini saudaraku. Kita percaya ada dasarnya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Setelah saudara tahu, yang saudara percaya itu bukan sugesti. Yang saudara percaya bukan ngayem-ngayem. No, yang saudara percayai adalah perkataannya Tuhan sendiri. Firman-Nya berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tapi perkataanku tinggal tetap. That is what you believe. Kalau yang saudara percayai tidak ada di dalam Alkitab, itu namanya mengada-ada, saudara. Yang mengerti, katakan amin. Pastor, saya percaya. Saya sudah saking cintanya kok. Saya cinta mati. Tuhan kan senang kalau anaknya bahagia. Tapi masalahnya dia sudah punya istri. Tapi saya percaya. Pasti bercerai. Saudara sorry. Dasarmu apa? Kalau saudara nggak punya dasar, Alkitab berkata jangan sesat. Jangan sesat. Saudara bukan sugesti, you believe in the word of God. Pada perkataan yang dia sendiri tidak bisa berdusta atasnya. Kalau itu tidak terdapat di dalam firman Tuhan, jangan ada-ada saudaraku. Alasan kenapa begitu banyak orang tidak mengalami saudaraku. Saudara harus cari dasar firman-Nya dulu. Tapi setelah saudara dapat firman-Nya, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Berani mendeklarasikan. Karena nggak cukup saudaraku. Dengan hati percaya saja nggak cukup. Tombolnya ada 2. Kalau saudara nyalain satu aja bu, belum selesai. Tombolnya ada 2 di mana tadi saudaraku? Di sini dan di sini. Saudara pencet yang di sini mau ganggu seperti apapun, hapus aja. Nggak urusan. Karena bukan dengan pikiran kau percaya, dengan hati kau percaya. Di sini mau bicara apa saja, boleh legal-legal aja. Tapi dengan hati kau percaya, beres perkara. Tapi yang kedua saudaraku, setelah di sininya dipencet, dihidupkan, ininya dong. Saudara harus mulai berani memperkatakan. Harus berani memperkatakan. Hari ini itu sebabnya sudah saya deklarasikan sejak dari hari ini. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kebimbangan. Berani deklarasi. Oh tepuk tangannya ke jalan separuh-separuh. Kenapa saya lanjutkan saudaraku? Yuk kita lanjutkan. Asik ya? Bicara firman tuh asik ya sudah ya? Belajar firman asik ya? Asik ya? Coba senggol kiri kanan, dibaca. Enak aja, maunya tiap minggu sudah apa namanya. Kayak bayi itu loh saudara apa sih? Pisang, nyek. Gitu saudara. Nggak bisa, baca, cari. Karena dia precious. Dia bukan untuk orang malas. Orang malas janganlah hendaknya dia makan kata firman.
Nggak boleh untuk orang malas. Ayo kerja. Oke, Markus 11 yuk kita lanjutin yuk. Ini lebih asik lagi saudara. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, Tuhan tuh ya saudara, kalau saudara lihat firman Tuhan tuh lucu saudara. Dia ngomong gini, tapi kok gini gitu. Jadi antara firman Tuhan tuh seringkali tuh kita nggak boleh cuma nangkep satu saudara. Coba ya, ayat 22 Yesus ngomong apa? Percayalah kepada Allah. Ayat 23 yuk baca dengan suara keras 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, barang siapa percaya, loh lah tadi di atas disuruh percaya. Sudah lihat? Yesus ngomong, percayalah kepada Allah. Tapi ayat 23 dia ngomong apa? Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara melihat, you can see? Saudara bisa lihat? Tombolnya tuh ada di dua tempat nih, saudara. Tapi pertama, percaya dulu. Lah kalau saudara nggak percaya terus gimana? Halo? Kenapa kok harus percaya dulu? Yuk 24 sama-sama kita baca. Ayat 24, 23. Karena itu aku berkata, Yesus berkata kepadamu apa saudara? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Berhenti situ dulu. Jadi kalau saudara datang, saudara doa, saudara minta, tapi nggak percaya, nggak usah doa. Lu buang-buang energi. Alkitab tidak ngomong, kamu doa dan minta itu terjadi dulu, baru percaya. Lu enggak ada, kasih saya ayatnya. Orang Kristen tuh suka-sukanya, tapi saya pernah dengar pendeta ini bicara, mana aja ayatnya, gitu aja saudaraku. Oke? Itu sebabnya senggol kiri kanan lagi, dibaca. Lah kalau enggak dibaca gimana saudara bisa tahu? Nih yuk kita lanjutkan ya, 24 tadi ya sudah. Percaya bahwa kamu telah menerima, maka percaya dulu, maka percaya dulu apa lihat dulu? Lah kalau belum lihat, saudara bisa melihat? Kenapa belum terjadi? Sederhana. Banyak anak Tuhan maunya bayi terus. Saya selalu ngomong saudara, bagi saudara yang datang ke tempat ini pertama kali, selalu ada yang namanya blessing for the newcomers. Beneran saudara? Blessing for the newcomers, saya sudah melihat itu saudara. Bahkan orang gak butuh susah-susah. Kadangkala ada banyak orang akhirnya iri. Kok curang ya pastor? Itu gak percaya loh. Tapi kok dapat? Saya sudah percaya. Tapi kok belum dapat. Saudara lihat, jangan iri sama yang masih bayi. Oke? Ya sorry saudara. Selalu ada blessing for the newcomers itu selalu ada saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja ini, souvenirnya jiwa baru itu bukan yang di sana itu loh saudaraku. Sorry. Karena souvenir yang di sana itu dibawa pulang sebentar juga saudaraku. Tapi souvenirnya saudara datang di tempat ini for the newcomers, if you can believe. Itu jadi atas hidup saudara begitu saja. This is a land of abundance. Sungguh, this is a land of abundance. Saudara ambil berapapun gak akan habis di sini. Tapi Alkitab, ketika saudara bertumbuh dewasa, Alkitab itu mengatakan saudaraku, dengar baik. Apapun yang kamu minta dan doakan, percaya dulu. Jangan berdoanya sambil gak percaya. Pastor, buktinya saya percaya gak percaya gimana? Jelas.
Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Lah apa yang saudara katakan? Karena dari hati terpancar. Sorry loh saudara tuh gak bisa bohong sama diri kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Asik ya saudara? Asik ya? Kita gak bisa bohong sama diri kita sendiri. Selama ini gak sinkron, gak bisa. Simple kok. Saudara harus sejajar antara ini. Maksudnya gimana pastor? Saudara mempercayai kesembuhan. Yang saudara lihat belum sembuh. Alkitab ngajarin apa? Lihat dulu apa percaya dulu? Saya ulang. Berarti kalau belum ngelihat, saudara bisa ngerti? Karena yang saudara lihat, yang dilihat mata ini fana, sementara. Yang tidak terlihat itu kekal. Orang Kristen pola pikirnya harus dirubah. No, nggak boleh saudara. Saudara nggak boleh lihat dulu baru percaya. Memang Alkitab nyuruhnya percaya dulu. Pastor, berarti kalau belum melihat tetap percaya. Banyak orang saudara sudah tahu kebenaran ini. Banyak orang sudah tahu ini cara kerjanya Tuhan, tapi susah sekali. Karena sejak dari dulu saudaraku, coba saudara lihat. Cara kerja Tuhan itu gak berubah. Dia ngelihatnya Tuhan itu gak pernah gini saudara. Lihat keadaan, bicara keadaan, gak ada. Tuhan kita gak pernah kayak gitu. Cek sejak dari kejadian, bumi gelap gulita. Kacau. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Gelap. Dicek lagi ayatnya dicek sudah. Waktu bumi kondisinya gelap gulita, Tuhan datang deng gitu saudaraku. Dia lihat bumi gelap, bumi kacau. Dia bilang apa? Kacau sekali. Gitu? Nggak ada. Bumi gelap gulita, kacau. Tuhan bilang, jadilah terang. Maka terang jadi. Saudara melihat pola kerja Tuhan? Tuhan lihat Abram nggak punya anak, malah sekalian dipanggil Abraham. Dia nggak punya anak bu, namanya Abram. Justru dipanggil sama Tuhan, Abraham, hai kau bapak banyak bangsa. Loh karena kayak bercandaan tuh saudara. Saudara mengerti maksud saya? Cara kerja Tuhan tuh dari dulu nggak berubah. Yang berubah tuh siapa toh? Kitanya. Loh Tuhan tuh dari dulu sama kok baca. Pada saat Tuhan melihat Gideon ketakutan. Pada saat Tuhan melihat Gideon yang chicken out, pengecut. Malaikat Tuhan disuruh datang. Manggil Gideon apa? Kau pengecut. Gitu. Enggak ada. Baca ayatnya. Malaikat datang nyamperin Gideon bilang, hai engkau pahlawan gagah berani. Cara Tuhan kerja sama dari dulu. Enggak berubah. Masalahnya kita nih loh, anak-anaknya yang mau nirun siapa sih saudara? Saudara tuh anaknya siapa sih? Yang mengerti katakan amin. Kita ini anaknya siapa? Bapak kita kalau lihat situasi jelek, dia nggak cerita tentang situasi. Udah tahu situasinya jelek. Nggak butuh keahlian khusus untuk melihat yang jelek saudara. Sudah tahu kan jelek kan? Tuhan juga tahu Simon itu goyang terus. Ragu-ragu terus. Tapi Tuhan datang, Yesus datang, dia panggil siapa Simon? Hai, Petrus. Tuhan itu gak bilang, ini saudaraku. Simon itu artinya alang-alang. Goyah, gampang goyang bu. Petrus itu artinya batu karang. Ketika Yesus lihat yang goyang, dia bicaranya batu karang. Dari dulu kala, sejak dulu kala cara kerja Bapak kita sama. Dia tidak menceritakan situasi dan kondisi. Pertanyaan saya sekarang, what do you say? Apa yang kau katakan? Hati-hati loh saudara, be careful with what you say. Karena firman tadi punya rumah di mana? Rumahnya firman tuh di sini. Oh
beneran ini saya kasih ayatnya, saudaraku. Saya kasih ayatnya. Kita lihat ya, saudaraku ya. Roma 4 ayat 17. Nih. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan itu ya saudaraku, bahasa aslinya di sini, call those things which are not as though they were. Saya ulang ya, call those things which are not. Tuhan itu memanggil yang belum ada, which are not, belum ada, bukan. As though, seolah-olah, they were. Bukan they are loh saudara, they were. Tuhan itu memanggil, menyebut, mendeklarasikan yang belum ada, seolah-olah sudah lama terjadi. Itu sifatnya Tuhan. Itu sebabnya hati-hati dengan ini. Pastor, kenapa kita harus hati-hati dengan ini? Ibu-ibu, bapak-bapak, sorry ya. Hati-hati loh kalau manggil anak tuh. Anak nakal. Anak gak tahu diuntung. Anak gak tahu budi. Istri kalau panggil suaminya hati-hati loh. Ini bu, ya ngomong sama pendetanya tuh kadang saya lihat tuh banyak orang Kristen tuh gak punya rasa sungkan loh. Bawa suaminya, tarik. Nih loh bu. Tahu gak nih? Nih. Suami tidak berguna. Loh, saudara kenapa harus hati-hati? Bilangan 14 ayat 28. Oh, ini kata-kata dikantongin, saudara. Dikantongin, beneran dikantongin. Sama-sama yuk kita baca 23. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini bahasa Inggrisnya lebih mantap, saudara. Mau tahu bahasa Inggrisnya, saudara? Mantap Paul, saudara. Mantap Paul. Saya bacakan. Ada nggak dari media dikeluarkan bahasa Inggrisnya? Kalau nggak ada saya bacakan, saudaraku. As surely as I live, I huruf besar. As surely as I live, sepasti aku ini hidup. Ini agak lain pakai ininya, saya pakai yang ini sudah. Declares the Lord. Di sana dikatakan said the Lord. Declares the Lord. Tuhan itu mendeklarasikan, I will do to you the very things I heard you say. Ngeri gak saudara? Tuhan tuh ngomong loh, as surely as I live. Selama aku Tuhan masih ada. Selama aku Tuhan masih Tuhan, I will do to you according to what I heard you say. Ngeri kan saudara? Ngeri kan? Nah saudara ngomongnya apa ayo? Kok belum sembuh? Anak gak berguna. Suami gak bisa apa-apa. Tokonya. Apa lagi saudara? Sepi. Coba ya saudaraku dengar baik. Benar-benar ini dengar baik. As surely as I live, kata Tuhan. Ini ngeri, benar-benar ngeri saudara ayat ini. Sebagian dari saudara mungkin bertanya kepada saya seperti ini, Pastor, apakah artinya Tuhan itu kok seolah-olah kok kita manusia kok kurang ajar ya? Berarti kita ini nyuruh-nyuruh Tuhan dong. Kok masa kita ngomong apa? Tuhan ngerjain? No, salah saudara. Bukan seperti itu cara pikirnya saudara. Dengar baik. Saudara percaya atas dasar apa? Yang dikatakan Tuhan kan? Jadi sebenarnya bukan saudara itu nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan itu nunggu saudara dan saya sepakat sama dia. Kenapa kok gak terjadi-jadi? Lah Tuhannya bilang sudah, saudaranya bilang belum terus. Dia itu nunggu loh saudara, seriously. He is waiting. He is waiting untuk saudara dan saya ini seia sekata dengan dia. Itu sebabnya ketika saudara mendeklarasikan, the power is being released.
Kenapa? Karena dia itu mengawal janjinya dia sendiri. Jadi bukan kita nyuruh-nyuruh dia. Enggak ada. Karena saudara mau ngomong sampai mulut saudara berbusa, kalau itu bukan firman, enggak jadi. Sorry, saudaraku. Jadi bukan kita nyuruh-nyuruh dia, saudaraku. Saudara bisa bayangkan ya, betapa Tuhan itu apa ya, bahkan ketika saya mengatakan ini ya saudara, saya tuh di hati itu kalau boleh ngomong sedih loh saudara. Sedih loh. Kenapa saya sedih? Tuhan tuh nunggu saudara loh. Mau disuruh nunggu berapa lama lagi sih? Itu untuk kebahagiaanmu sendiri loh. Mau berapa lama lagi? Saat ini dia sedang menantikan. Ada orang-orang yang sepakat dengan dia. Mendeklarasikan. That's the way of healing. That's the way of miracle. That's the way of power, saudara. Sebagian dari saudara sekalipun sudah tahu ini, saudara masih ragu-ragu dan saudara bilang, Pastor, ada yang masih kayak reluctant. Disuruh ngomong itu kayak berat. Saya tahu saudaraku, penyebabnya ada dua. Yang pertama, saudara itu ragu-ragu. Iya kalau jadi, Pastor. Kalau enggak, saudara bisa mengerti? Bener ya? Kalau aku bilang sembuh, ternyata enggak sembuh gimana? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Nanti malu. Lebih baik panci gosong karena sering dipakai daripada berkarat karena enggak pernah dipakai. Buat Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, lebih baik mati karena percaya daripada hidup tapi tidak memegang teguh iman. Itu Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Pastor, terus gimana kalau tidak terjadi? Sesederhana ini, saudara. Itu tuh hukumnya Tuhan, saudaraku. Saya tanya, saudara. Kalau saya megang benda, saya lempar ke atas, turun enggak? Perlu dibuktikan enggak, saudara? Kenapa? Lah kok kalau yang tadi perlu dibuktikan, Pak? Saudara ngerti? Sebenarnya sepasti itu, saudara. Why is it so hard? Why is it so hard to believe? Sepasti hukum, kalau saya nerbangin barang gaya gravitasi, hukumnya dia akan turun. Sepasti itulah kalau Tuhan sudah berjanji, dia harus ditepati. Apakah ada yang gak pernah ditepati? Gak ada, saudara. Cari, gak ada. Why is it so hard to believe? Saudara tahu gak kenapa saya bagikan firman ini? Saya mau setiap jemaat di tempat ini mengalami ledakan iman. Kenapa? Iman itu dasar engkau berharap. Kalau engkau imanmu belum raise up, gak bisa saudara. Saudara berharap apa? Makanya pengharapan kita mengecewakan. Kenapa? Imannya 2 lantai, berharapnya 5 lantai. Ya sudah gak mungkin. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Gak bisa. Saudara itu harus mempersiapkan dulu dasarnya, Bu. Landasannya itu harus 5 lantai dulu, maka jadi 5 lantai. Itu iman tidak mengecewakan, saudara. Pengharapan tidak mengecewakan. Tapi kalau saudara mempersiapkan imannya cuma 2 lantai, Pak, berharapnya jadi bangunan 5 lantai, terus kemudian ternyata tidak terjadi dan mengecewakan, ya salah siapa? Saudara mengerti yang saya maksud? Sampai di satu titik ya saudaraku, bahkan, sorry kalau saya harus ngomong ini saudara, bahkan kalau yang saudara lihat pun kematian, tetap percaya. Karena bagian yang kedua ya saudaraku ya, bagian yang kedua dari saudara mengalami semuanya ini, nggak bisa lepas. Ini kalau saudara mau sampai terjadi bagian yang kedua, berpegang teguh, hold on, pegang terus. Ini bagian yang tidak bisa saudara lepaskan saudaraku. Pegang terus, pegang teguh pengakuan imanmu. Karena manusia itu gampang goyah. Lihat sikon, goyah. Lihat kenyataan keadaan lebih parah, goyah.
lihat tubuh ini berkata berbeda, goyah. Kenapa? Karena kita punya tendensi lebih percaya yang dilihat daripada yang tidak terlihat. Padahal Alkitab bilang yang dilihat ini sementara. Justru yang tidak terlihat kekal. Saudara bisa nggak ngelihat yang tidak terlihat ini? Dan bertahan di situ. Ayatnya mana Pastor? Ada ayatnya. Yuk kita buka yuk. Ibrani pasal yang keempat. Sorry saudaraku. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Karena itu sekarang mempunyai imam, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi kalau mulut sudah ngomong apa saudaraku, apapun yang terjadi jangan goyah. Kalau saudara sudah bilang, aku sembuh, masih batuk jangan goyah. Aku sembuh, badannya masih gak enak, jangan goyah. Saya belajar, saya pun sedang belajar. Jadi saudara jangan merasa, Pastor kok saya belum bisa, gak apa-apa, ayo kita belajar sama-sama. Karena kita memang sudah terbiasa untuk melihat yang terlihat, saudaraku. Sekarang ini kita diajarin untuk melihat yang tidak terlihat. Berarti maksudnya gimana Pastor? Benjolannya masih ada? Percaya. Tetap percaya. Tapi semua simptom membuktikan begitu tuh Pastor. Tetap percaya. Tetap percaya. Ini nih apa ya saudara? This is the game of power. Ini nih saudara kuat-kuatan ini loh saudara. Mana yang lebih kuat itu aja. Tapi ada satu hal ini ya saudara harus mengerti. Pastor, ada sebagian orang berkata, saya sudah melakukan itu Pastor. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Tetap percaya. Loh maksudnya gimana tetap percaya Pastor? Saudara masih ingat kisahnya Daud? Daud itu memperjuangkan anaknya supaya tetap hidup. Dia berjuang mati-matian loh saudara. Habis-habisan. Dia sampai benar-benar all out, dia berjuang. Karena itu bagian kita, selama kita ini masih hidup, itu bagian kita saudara. Bagian kita itu memperjuangkan. Saudara gak boleh goyah, ketika berjuang saudara gak boleh goyah. At all cost, apapun yang kau lihat, percaya. Itu sampai-sampai ketika anaknya Daud itu meninggal, pegawainya Daud semua takut saudara. Wah ini gimana Daud? Jadi apa nih Daud? Dia memperjuangkan sampai seperti itu, tapi ternyata anaknya meninggal. Tahukah saudara ketika anaknya meninggal, Daud berurap. Dia keluar. Kenapa? Karena setelah saudara berjuang, serahkan kepada Tuhan hasil akhirnya. Karena pada akhirnya Tuhan itu yang tahu terbaik. Kita tidak selalu tahu saudaraku. Sampai dengan detik Abraham itu meninggal, janji Tuhan belum tergenapi loh saudara. Sorry. Tapi kalau saya tanya, janji Tuhan tergenapi enggak? Tergenapi. Karena enggak bisa enggak tergenapi kok saudara. Mau saudara percaya, mau saudara enggak percaya, kalau Tuhan sudah berjanji itu harus digenapi. Jadi hari ini ditambahkan satu lagi saudara. Berpegang teguh pada pernyataan iman kita. Jangan goyah sedikit pun. Jangan goyah sedikit pun. Bahkan di Ibrani 4 dikatakan pegang teguh. Ibrani pasal yang ke-10 saudara lihat. Ditambah lagi, bukan cuma dipegang teguh. Ibrani 10, sebab itu jangan kamu lepaskan. Nyenengin kan saudara? Ayat 4 disuruh megang kenceng-kenceng. Pegang teguh ya, pegang teguh ya. Pasal yang ke-10 ngomongnya lebih lagi. Jangan dilepas. Sudah tahu salah satu dari koordinator Kids Impact, saudaraku. Wakil koordinator Kids Impact, IR8 ini, saudaraku. Ibadah pagi ini. Beberapa waktu yang lalu datang kepada saya dan dia bersaksi. 4 tahun yang lalu dia didiagnosa, saudaraku, di kiri dan kanan payudaranya itu ada benjolan. Selama 4 tahun, saudara.
Dan dia begitu ketakutan sampai dia nggak menceritakan hal ini kepada siapapun selain kepada orang tuanya. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Dia juga nggak pernah cerita sama saya, saudaraku. Sampai beberapa hari yang lalu dia bercerita kepada saya. Pastor, sekian waktu ini saya mendengar begitu banyak hal terjadi, mujizat terjadi di gereja ini. Jujur, hati saya kecewa. Dalam hati saya kalau jujur, saudaraku, dia katakan, saya tuh bertanya-tanya, Pastor. Kenapa orang itu mengalami, si A, si B, si C mengalami, kok aku enggak? Akhirnya setiap kali dia dengar khotbah, saudara, tentang mujizat. Dia dengar khotbah, gereja ini sekarang mujizat terus. Perhatikan saudara, kalau enggak hati-hati, justru di tengah Yesus membuat mujizat, yang enggak suka itu orang Farisi loh, saudara. Loh beneran loh. Saya enggak mengatakan ini orang Farisi, saudara, enggak. Tapi kalau enggak hati-hati, kita yang jadi anak di rumah ini ya, saudaraku. Kadangkala loh, saudara. Kemarin itu beberapa waktu saya sampaikan pesan dari Pastor Samson Dabas. Saya ulang-ulang ini terus. Kenapa? Karena waktu saya dengar Pastor Samson Dabas ngomong seperti itu, hati saya sedih, saudara. Dia tuh ngomong, saya tuh melihat di tengah-tengah gerejamu sekarang ini, itu ada aliran air sungai kehidupan. Bahkan Pastor Samson yang harusnya hanya datang 1 hari, dia memang sengaja minta datang 2 hari, saudara, di gereja kita ini. Ketika saya tanya kenapa, dia ngomong, kamu tuh gak sadar. Kamu kira saya datang ke tempat ini untuk khotbah, untuk jadi berkat. In a matter of fact, aku tuh datang ke sini untuk ngambil berkat itu dari gerejamu. Itu yang dia katakan, saudara. Dan saat ini yang aku lihat ada di gerejamu, itu sungai kehidupan. Orang itu berusaha nyiduk sebanyak mungkin. Orang itu dari mana-mana berusaha ngambil sebanyak mungkin di situ. Tapi dia ngomong ini, saudaraku. Ketika aku melihat lebih dekat lagi, aku kaget. Kenapa? Karena orang-orang yang ngambil itu, yang aku lihat, itu banyak wajahnya aku gak kenal. Dengan kata lain, banyak orang baru, saudara. Dia mengatakan ini kepada saya. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian justru menjadi yang terdahulu. Jangan jadi orang sekampungnya Yesus, saudaraku. Mereka itu punya privilege, Bu, paling besar loh. Mereka hidup, berjalan, tinggal, berbicara, ngobrol, bersentuhan tangan dengan Yesus. Kurang apa tuh, saudara? Bukankah itu sesuatu yang kalau kita sekarang ini bisa minta, saudara? Jangankan Yesus loh, saudaraku. Saya itu sampai pergi ke Nigeria. Dari mana tuh, saudara? Setiap tahun kalau saya ke Nigeria, saya ngadepin imigrasi itu mereka ngomong, ini sekarang zaman sekarang ini turnya sudah mainstream katanya, anti mainstream katanya. Mereka bingung, ini orang kok tiap tahun ke Nigeria. Kenapa, saudara? Karena saya pengen melihat, saudaraku. Ini raksasa, roh, tapi masih hidup. Di zaman sekarang enggak banyak loh, saudara, yang masih hidup. Kathryn Kuhlman saya kenal, saya dengar namanya, tapi sudah nggak ada orangnya. Saya mendengar nama-nama besar itu, tapi nggak ada orangnya, udahan, saudara. Saya udah nggak melihat lagi. Yang di Nigeria itu masih hidup. Dan saya nggak tahu untuk berapa lama lagi. Karena usianya sudah 77 tahun, saudara. Tahun ini 78 tahun. Jadi bagi saya, saudaraku, kalau dapat kesempatan ketemu Yesus, megang tangannya langsung, itu ya apa toh, saudara? Tapi Alkitab mencatat, Pak, orang-orang sekampungnya Yesus, pada saat Yesus ada di sana, Yesus berkata, Yesus tidak bisa melakukan mujizat. So sad kan, saudaraku? Sedih gak sih? Saya berdoa, saudara, don't be too casual with the anointing until you pass it by. Kalau saudara nggak hati-hati, pengurapan itu ada di tengah-tengah saudara, saudara melewatkan begitu saja. Hari ini saya berdoa, saudaraku, pegang teguh, jangan dilepas. 4 tahun, salah satu koordinator ini terus ada di dalam, percuma. Katanya mujizat mana. Sampai ketika saya bagikan tentang yang dibagikan Pastor Samson ini, saudaraku, dia sadar dan dia berkata, Pastor Nita, sejak saat itu saya dengar Pastor Nita cerita tentang hal itu, saya itu seperti orang ditampar pipi saya. Saya berkata, Tuhan, aku tidak mau seperti ini.
Dia mengubah hatinya saudaraku, dia mengubah kecondongannya. Dia kemudian berkata, aku pasti terima saudara. Itu yang mulai dia perkatakan. Yang tadinya mana, yang tadinya nuntut, yang tadinya mana, kenyataannya mana. Sekarang dia ada memposisikan hatinya. Dia percaya terlebih dulu. Sekarang dia mulai berani mendeklarasikan. Pada saat firman Tuhan dibagikan, pada saat hamba Tuhan memperkatakan sembuh, dia pegang saudara dan dia katakan aku sembuh. Sudah tahu, kemarin dia ketemu dengan saya dan dia berkata, setelah dilakukan check up rutin saudaraku di sekolahnya, tempat di mana dia kerja sudah, dicek payudara kiri, dokter berkata dia udah nggak berani lihat layar sudah. Dia katakan saya tuh saking ketakutan pastor, saya tuh nggak berani lihat layar. Payudara kiri diperiksa saudaraku, dokter katakan bersih. Payudara kanan diperiksa, bersih. Doa saya saudara, bukan lagi menuntut, bukan lagi ini. Doa saya, kuatin dasar imanmu. Mulai berani memperkatakan, pegang teguh sampai akhir. Kenapa saudara? Yuk Ibrani 10 ayat yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita baca ayat 36 sampai 39. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Artinya apa saudara? Kalau sekarang belum, tetap tekun. Pegang terus. Jangan dilepas. Kenapa? Jangan sampai sudah berjuang. Nih, ayat berikutnya 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini ngeri loh saudara, ini ngeri loh. Ini saya kalau baca ini ya saudaraku, saya berdoa lah saudaraku. Dijauhkan, sudah dijauhkan. Tetapi kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Saudara boleh memulai dengan apa saja, saudara. Paling penting akhirnya. Benar, saudara. Bisa kebayang gak sih, saudara? Alkitab berkata, pegang teguh. Kenapa? Sebab kau butuh ketekunan untuk memperoleh yang sudah dijanjikan. Kenapa sudah bisa bayangkan enggak? Sudah bekerja keras, sudah berjuang mati-matian, tinggal sedikit, saudara ngelepas. Itu rasanya kayak apa saudara? Lebih baik enggak usah dimulai. Bener enggak sih saudaraku? Awal itu penting Pak, Ibu. Saat ini kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, congratulations, itu penting. Tapi tolong perhitungkan Pak, jangan hanya mengawali sampai menyelesaikan. Karena kalau enggak, mau saudara melakukan apapun ya saudara. Kalau itu belum selesai dan saudara lepas, enggak bisa. Yang membuat saudara itu berkenan, itu bukan tangisan air mata, bukan doa. Yang membuat saudara berkenan, bukan puasa. Pastor ini kok tambah ekstrim ya? Ekstrim saudara. Karena saya pakai firman kok. Yang membuat saudara berkenan itu iman. Tanpa iman tidak ada satu orang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya pegang sampai akhir saudara. Jangan dilepas. Buktinya sederhana loh saudaraku. Semua yang dikotbahkan di gereja kita ini ya saudara setiap bulan. Rema setiap bulan Pak, itu terjadi loh Pak. Sejak awal tahun ini saudara, ketika yang disampaikan tentang keuangan, mujizat melampaui akal pikiran, mujizat breaking record, mujizat semua itu terjadi loh saudara. Bulan berikutnya jalan mujizat kesembuhan, terjadi begitu saja. Itu kesembuhan dengan aneka ragam saudaraku, bahkan sampai janin nanti disaksikan, janin yang sudah mati dibangkitkan kembali. Itu satu demi satu mujizat, that's real. Ini baru saja saudaraku ada satu orang ibu saudara. Datang ke tempat gereja kita ini baru 3 bulan saudaraku, belum lama. Dia datang ketemu Pak Jo, itu kondisinya tuh udah muram gini saudara. Minggu didoakan saudara.
Hari Seninnya saudaraku, habis minggu didoakan, hari Seninnya saudara. Dia bercerita, sejak dari hari Minggu itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saudara. Hari Minggunya datang ke gereja kita itu ketemu sama Pak Ne saudara. Ketemu sama Pak Ne itu teriak-teriak, Pak Ne, Pak Ne. Pak Ne ngeliatin bingung saudara, liatin ibunya nih, ada apa? Katanya saudara. Saudara, sepanjang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saudaraku, itu mujizat terjadi begitu rupa. Ruko demi ruko, rumah demi rumah, satu demi satu, saudaraku. Aset propertinya dia, saudara, yang baik yang disewakan maupun yang dibeli, saudara, itu terjual begitu saja, tersewakan begitu saja. Yang tadinya sudah nggak bisa, ini kan cerita saya sudah pernah ceritakan, saudaraku. Yang tadinya sama sekali udah diobral murah aja nggak ada yang mau, saudara. Ini nggak diobral, malah dikasih harga tinggi, orang antri-antri, saudara. Begitu saja, saudara. Besoknya datang lagi, terjadi mujizat lagi. Kemarin saudara, baru sekitar seminggu yang lalu kita ketemu lagi orangnya ini. Wah, menyala-nyala. Ketemu Pak Ne lagi di bawah saudaraku. Kali ini bukan cuman gini. Teriak-teriak, menari-nari saudaraku. Temennya cuman bilang, Pak Ne gak ngerti saudara. Cuman disenggol sama temennya, ini habis ngalami mujizat katanya. Tapi yang Pak Ne gak tahu, cerita dia kepada Pak Jonathan, Pastor Jonathan. Saya mengalami satu mujizat yang seumur hidup saya, 55 tahun saya hidup, saya nggak pernah mengalami yang seperti ini. Saudara tahu, dalam waktu yang sangat singkat, saudara, hanya hitungan minggu, saudaraku. Dari satu orang ini, saudara, dia bahkan bukan broker, dia bukan makelar tanah, saudaraku. Satu orang ini berhasil menjual 300 unit apartemen dalam satu kali jual, saudara. Itu gimana nggak nari-nari, saudaraku? Bonusnya saja 30 apartemen sudah. Dia katakan kok. Dia katakan dalam seumur saya hidup 55 tahun pastor, saya nggak pernah ngalami seperti ini sebelumnya. Saya bukan broker, saya bukan makelar. Tapi Tuhan buat jadi begitu saja. Truly, sudah, truly. Kenapa saya katakan ini? Literally, whatever you can believe, you will receive.